saya memutuskan saya mau masuk SSB waktu itu, di kampung kan masih awam tuh. SSB itu apa kan gitu. Malah justru waktu itu orang tua terutama ayah itu nyarankan untuk saya pesantren kan gitu. Tapi saya kekeh saya ingin SSB. Buat dia main bagus juga udah cukup. Gak harus main di levelnya timnas kok. Gak harus main levelnya di Persija kok. Gak harus main di levelnya Persib. Hi it's people, selamat datang kembali di Talk With Me, Talking With It's Me. Mwah. Aku Raisa dan hari ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial nih. Spesialnya gimana sih? Beliau tuh sosok yang membantu mengharumkan nama sepak bola Indonesia. Udah main di Persija pernah, di Persib pernah, dan di Timnas pun juga pernah. Dan sekarang tuh sebutannya Lord ya. Nah, siapa lagi kalau bukan Kang Atep. Halo, Selamat datang. terima kasih Raisa. Gimana kabarnya hari ini? Kabar hari ini alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puasanya masih lancar. Dan semoga lancar terus sampai Amin. sampai Lebaran nanti. Iya, 10 hari lagi nih ya. 10 hari lagi, betul. 10? Ya, bentar lagi lah. 9 lah ya, 9 tuh. Iya. Kang, mau nanya dong. Boleh. Nama Lord tuh datang dari mana sih? Lord. Sebenarnya lebih tepatnya saya juga nggak tahu ya julukan itu ya dari Bobotoh sih. Oh, gitu. iya. Iya mungkin lebih tepatnya 2014-an lah, 2014 mau 2015 itu ya mungkin lebih ke apresiasi dari Bobotoh karena performance saya cukup konsisten waktu itu, sehingga muncullah nama itu. Nah tepatnya siapa orangnya itu sampai saat ini juga saya nggak tahu, tapi ada beberapa yang mengklaim, ada juga Rendra Sujono tuh host. Saya tuh pertama yang mencetuskan nama Lord itu katanya. Terus ada juga di Bandung, Rifan juga dari media sana juga. Tapi apapun itu, ya setiap pemain kan tidak mendapatkan sespesial itu kan. Gitu. Dan alhamdulillah saya mendapatkan spesial itu, walaupun awalnya mungkin itu hanya satir ya, hanya satir, tapi lama-kelamaan karena konsisten gitu, jadi ya sebuah julukan gitu. Dan alhamdulillah itu apresiasi dari Bobotoh. Tapi terbebani nggak sih sama julukan Lord ini? Kan kalau di Itali tuh setara sama apa namanya? Prince. Ya. Iya kan? Gimana tuh? Ya kalau bicara terbebani ya pasti ya. Ya karena kan ekspektasinya juga pasti tinggi. Tapi ya saya mencoba ya udahlah gitu. Saya berusaha apa adanya saja. Ketika penampilan di lapangan aja gitu. Berarti saya harus berusaha bukan hanya menampilkan permainan terbaik, attitude juga berarti harus benar-benar dijaga. Dan ya udahlah jalanin aja lah gitu. Tapi cocok sih. Lord. Oh aduh, cocok, legend berat ya. Sebenarnya berat sih. Cocok kok, kan emang sebuah Lord di Persib ya. Waduh, masih banyak kok yang lebih layak sebenarnya. Legend. Oke, Kang Atep kan lahir di Cianjur ya. Iya, betul. Terus dari Cianjur waktu kecil punya mimpi buat main di Persib. Ya nggak? Terus tiba-tiba pindah ke Persija. Ya. Waktu itu perasaannya gimana nih waktu dapat panggilan ke Persija, nggak sesuai dengan harapan ke Persib? Ya, mungkin kalau bagi para pemain muda, terutama yang memiliki hobi di sepak bola itu, impiannya pasti Persib, karena barometernya di Jawa Barat itu adalah Persib Bandung. Betul. Jadi setiap pemain pasti memimpikan ingin bermain di Persib. Nah perjalanan saya justru tidak semulus Beckham, perjalanan saya tidak semulus Febri gitu. Yang dari diklat ataupun akademi dia bisa langsung, kan, gitu, bisa langsung direct. Kalau saya prosesnya cukup panjang, cukup panjang gitu. Kenapa saya dulu ke Persija dulu? Karena saya dari usia 17 di Persib Suratin itu, saya langsung ikutin seleksi tim nasional. Usia 18 tahun untuk Piala Asia usia 20 tahun. Nah, jadi saya dari usia 18 tahun itu sudah banyak di Jakarta nih. Banyak bermain untuk timnas. Nah, ternyata
kita sering uji cobanya sama Persija Mm-mm. dan tim talent squad Persija ataupun manajernya Persija waktu itu diam-diam ternyata ngincer saya gitu. Oh. Nah, sebenarnya waktu itu harapannya Mm-mm. saya bisa ke Bandung dulu nih. Oke. Tapi ternyata Bandung juga tidak bisa menerima dengan mudah karena ya siapa saya sih gitu. Saya hanya seorang pemain muda mungkin belum terlihat Mm-mm. penampilan sejauh mana kan kalau di Persib ini tantangannya minimal punya nama dulu. Mm-mm. Terus kualitas kan gitu. Nah, baru bisa direkrut. Tapi waktu itu justru Persija gitu yang menyodorkan tawaran. Nah, pilihannya agak berat. Ya, pasti itu. Tapi mau gak mau saya harus ambil keputusan kan gitu. Kalau saya nggak ambil ini, peluang saya juga kecil untuk bisa masuk ke Persib kan gitu. Oke. Jadi ya udah deh. Sekaligus saya untuk menaikkan jam terbang, untuk meningkatkan mentalitas. Akhirnya tawaran itu saya terima. Gitu. 2004, 2005 saya di Persija dulu. Berat sih, tapi ya ini adalah pilihannya gitu. Mungkin kalau nggak saya ke Persija dulu, saya nggak bakalan bisa seperti sekarang. Ada di Persib cukup lama bisa membawa juara. Mungkin seperti itu ya. Tapi Akang tahu nggak sih kayak kira-kira sebenarnya Persib tuh mau manggil Akang gitu? Apa enggak? Ada kira gitu nggak sih? Dulu saya nggak terlalu yakin bahwa Persib akan manggil saya. Kenapa gitu? Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk bermain di Persib ini ya minimal kita harus menunjukkan dulu kualitasnya. Siapa sih pemain ini kan gitu. Secara main bagus apa tidak kan gitu. Kan saya dari junior. Terus level senior kan berbeda kan gitu. Sementara saya harus bersaing di level senior itu belum cukup mampu secara mental ya. Walaupun secara kualitas mungkin saya bisa gitu. Makanya lebih ke saya harus cari panggung dulu nih gitu. Untuk menarik minat si Persib gitu. Karena kalau nggak seperti itu, ya saya nggak yakin Persib akan manggil saya. Oh, berarti bisa dibilang Persija itu kayak batu loncatan lah ya. Bisa dibilang. Untuk karir kedepannya juga gitu. Betul. Oke. Justru saya ditolong sama Persija. Karena kalau nggak saya masuk ke tim besar Persija, saya mendapat sorotan, saya bolak-balik timnas juga dari Persija, ya mungkin ini tidak menjadi narik minat Persib ya. Mungkin kalau saya bermain di tim kecil di Papua mungkin ya tetap nggak menjadi sorotan kan. Tapi alhamdulillah waktu itu saya juga mendapat support yang luar biasa dari teman-teman senior. Kan eranya saya waktu 2004-2005 itu udah eranya Karis Yulianto, yang eranya timnas senior yang era Peter White lah. Pokoknya gerbongnya timnas diboyong ke situ, ya saya mendapat banyak insight, mental saya juga diterpa, sehingga saya bisa perform ketika saya mendapat kesempatan. Gitu. Nah, dari perform itu saya manfaatkan untuk mencuri perhatian Persib lah, seperti itu. Oke. Tapi kan sekarang selama waktu di Persija tuh jadi idola kan. Tapi idola yang main di Persija tapi dari Jawa Barat. Ya. Gitu kan. Itu gimana perasaannya? Rasanya itu gimana? Ya, setiap pemain kita berusaha untuk pengen menampilkan permainan yang terbaik ya, gitu. Dan kebetulan waktu itu saya yang tadinya pemain muda, ya mungkin orang nggak tahu, terutama ada Jack, para pemain yang lain nggak tahu siapa sih gitu. Tiba-tiba nongol dengan gebrakannya kan gitu. Terus juga saya bisa bolak-balik timnas, ya itu mungkin wah potensi nih kan gitu. Ya kenapa saya waktu itu diidolakan, ya itu dia mungkin karena saya perform, jadi mungkin si supporter dan Jack juga menaruh harapan besar kan gitu. Dan setiap pemain pasti menginginkan hal itu kan, baik dimanapun kita bermain kan gitu, karena kan memang profesional. Tetapi sebagai orang Bandung ya pengennya saya diidolakannya tuh di rumah sendiri. Gitu. Tapi betul. Itu kembali perjalanan saya harus seperti itu. Alhamdulillah saya juga hubungannya baik kan gitu. Di Persija saya hubungannya baik, walaupun saya tidak sempat bawa juara, tapi ada momen-momen yang
yang menurut saya tidak bisa terlupakan lah. Hubungan saya dengan manajemen, hubungan saya dengan pemain dan support itu membuat saya semakin matang, membuat saya semakin secara mental semakin kuat gitu. Iya, iya. Tapi waktu awal masuk Persija ada rasa takut gak sih? Kepikiran kan masih muda juga kan, mentalnya kayak wah gimana nih kata-kata orang Bandung, dikata gimana gitu. Ada rasa takut gitu gak sih? Ya kalau hujatan itu ya pasti ada takut ya, karena kita tahu orang kita lahir di Bandung, tahulah bagaimana supporter itu memperlakukan, apalagi di rival kan gitu. Tapi waktu itu saya tidak pernah berpikir seperti itu dulu gitu. Jadi ya harus meniti karir, mencapai mimpi itu ya prosesnya harus seperti ini kan gitu ya. Tujuan saya adalah bagaimana saya bisa terus menampilkan permainan terbaik dan dengan waktu yang cukup lama kan gitu. Ujung-ujungnya nanti ketika saya balik ke Bandung itu memberikan sesuatu kan gitu. Dan ya alhamdulillahnya saya bukan hanya ada terus hilang, dan bisa bertahan. Itu tadi karena punya keinginan yang kuat dan mentalnya sudah cukup kuat diterpa di sebuah tim yang memiliki manajemen yang bagus, memiliki pemain-pemain senior yang benar-benar mensupport gitu. Oke. Kang Atep kan dikenal sebagai salah satu pemain tuh yang lincah. Ya kan, fisiknya juga kuat, larinya kenceng. Itu gimana latihannya bisa sampai situ, Kang? Makan apa sih? Makannya sama. Nasi. Kita makannya sama nasi, kita makan sama ikan gitu. Cuman gini, waktu kecil saya ini kan orangnya nggak bisa diem. Jadi memang dari kecil itu saya ya dari SD itu kan ke sekolah saya jalan. Pulang sekolah saya mainnya di lapangan. Terus sore musim layangan saya ngejar-ngejar layangan. Jadi kebanyakan kayak anak-anak kampung biasa lah gitu. Iya. Jadi mungkin strength-nya udah terbentuk dari kecil itu. Karena gerak terus kan gitu. Nah, kenapa lincah, kenapa lari? Karena strength-nya udah terbentuk, jadi badannya jadi ringan gitu. Nah, ketika main bola, ya itu gerakannya jadi selincah itu. Dan memang setelah masuk SSB, baru kita mendapatkan kepelatihan dengan baik ya. Maksudnya diarahkan gerakan-gerakannya seperti itu. Jadi semakin progres. Diasah terus. Jadi mungkin kenapa lincah, kenapa cepat dari kecil. Saya nih orang yang jarang diem. Jadi memang ya itu tadi strength-nya udah dari kecil itu udah terbentuk. Mungkin dikasih makannya juga dikasih tambahan kali itu ya. Biar ototnya makin kuat bisa ya. Jadi tambahannya entah apa ya. Tapi kalau sampai sekarang tuh masih dijaga nggak tuh fisiknya? Masih ikut stamina juga masih oke, ikut latihan gimana? Alhamdulillah sampai sekarang modal yang saya dapatkan di sepak bola profesional masih tetap dijaga ya. Strength masih tetap saya lakukan. Lari sekarang lebih banyak dari ketika saya masih aktif. Oh iya. Jadi tetap masih saya jaga lah, karena memang itu menjadi sebuah modal kan, agar saya bisa tetap bisa beraktivitas. Walaupun kebanyakan mantan pemain sepak bola setelah pensiun dia kan lupa, maksudnya pola latihannya udah nggak dilatih lagi, badannya udah mulai berkembang kan gitu. Saya berusaha untuk tetap fit, jadi kapanpun dibutuhkan untuk main bola, untuk lari, jadi saya selalu siap. Berarti kalau kita turun lapangan sekarang bisa nih, kita satu lawan berapa orang? Boleh, mau lari 10 kilo ya. Waduh. boleh. Terus kan klub boleh lah ganti-ganti, tapi penampilan kan tetap harus konsisten ya. Gaya rambut nih juga masih sama nih, mohawknya. Kenapa milih mohawk nih Bang, dari dulu sampai sekarang jadi stylenya Akang nih? Tanpa terasa saya mulai model rambut seperti ini tuh 2007-2008 sampai sekarang. 2007-2008 dengan orang yang sama yang moto sampai sekarang. Loyal berarti ya? Alhamdulillah lagi. Setia lah ya. Setia banget ini mah. Jadi kenapa rambut saya mohawk seperti ini tuh dulu sebenarnya dulu waktu di Persija saya bukan orang tipikal yang cukup pede ya. Cara berpakaian, cara model rambut, saya tuh jujur nggak punya model rambut seperti apa. Di Persija tuh
cukur aja gitu. Iya. Jadi dulu zaman Jari Tintin tuh yang jambulnya ke depan saya coba ternyata nggak cocok kan gitu. Habis itu udah main botak aja lah gitu, cuman 5 cm kan gitu. Rata-rata seperti itu. Di Persija pun kan rambut saya masih seperti itu. Nah, zamannya kenapa dirubah itu dulu Cristiano Ronaldo tuh mulai muncul di MU. David Beckham juga waktu itu pas Piala Dunia rambutnya kan mohak. Terus di Persija juga ada waktu itu rambut mulai trennya ke mohak kayak Hamka kan. Oh, oke. Cuman mohaknya ininya aja. Nah, saya nyari tempat orang yang cukurnya, gak ada yang bisa. Karena kan model rambut saya keriting kan gitu. Nah, pas ke Bandung, saya coba dipotong rambut. Nah, ternyata apa yang saya mau dia bisa gitu. Cuman bedanya kalau saya bukan mohak aja tapi ada belakangnya gitu. Kalau Cristiano Ronaldo dulu mohak aja kan. Iya, atasnya doang. Nah, jadi style sih. Jadi style. Jadi dari situ kok lumayan jadi bagus ya. Jadi kesannya jadi sirip hiu gitu. Iya, sirip hiu ini sebenarnya Bobotoh juga yang menamakannya. Jadi kalau ada hujan sirip hiunya mulai aktif dan itu bisa berubah juga kayak permainannya gitu. Dan alhamdulillah dari konsistensi itu ya rambut juga jadi identik gitu juga, nomor juga jadi identik ya mungkin karena konsistensi kan ya. Dan awalnya ya itu tadi saya nggak cukup pede tapi ketika ke Bandung saya mencoba untuk pede dan menemukan tukang cukurnya yang tepat dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih ditangani oleh orang itu juga. Jadi kalau saya main di luar sebulan nih, saya nggak potong rambut di sana. Untuk pulang dulu tetap. Wah, emang loyal sih ya. Loyal banget itu. Nggak takut. Soalnya kalau ke tukang cukur yang baru harus ngomong lagi di ini nih ya, ribet gitu. Ya. Jadi mendingan saya gondrong dulu, pulang ke rumah tinggal duduk manis, potong selesai udah gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah masih seperti jadi karakter emang kan. Alhamdulillah jadi karena konsisten kali ya. Konsisten, berkelanjutan. Banyak terus. Sekarang kan orang-orang ngikutin dari Kak Atep tuh, mau kayak gitu. Ada gitu? Ya, ada lah pasti. Emang jadi stylenya Kang Atep. Ya alhamdulillah kalau memang itu menjadi positif. Tapi kan di sepak bola penting nggak sih menurut Kang Atep tuh style rambut yang berbeda-beda kan kalau di luar tuh gaya-gayanya style-nya tuh sangat gimana gitu kan. Pada gaya-gaya gitu. Penting nggak sih? Sangat penting ya. Oh iya. Secara tidak langsung itu akan meningkatkan rasa percaya diri. Oh, oke. Jadi kalau kita biasanya itu kan sebelum masuk ke lapangan tuh keren-kerenan lah. Bukan hanya di rambut, dari mulai jersey juga yang ngetat kan gitu. Biar kelihatan otot-ototnya. Biar kelihatan otot-ototnya. Ya itu masing-masing punya cara lah. Tapi kalau menurut saya itu meningkatkan rasa percaya diri ketika di lapangan. Jadi terlihat keren, terlihat kita mau bergaya seperti apapun, ya pokoknya tanpa mengesampingkan kenyamanan ya. Kalau saya masih tetap nyaman, tapi menurut saya gaya seperti itu menurut saya lebih ke percaya diri, semakin percaya diri. Jadi ntar di lapangan jadi lebih bagus performanya. Lebih keren, juga. Apalagi kan banyak tukang foto kan, banyak yang video kan. Kalau kita keren kan, wah kita juga ngelihatnya, wah apalagi udah keren, main bagus, cetak gol, wah di postingnya sering gitu. Orang-orang gitu, wah. Viral ntar di internet ya langsung. Itu sepak bola sekarang udah seperti itu ya. Jadi selain penampilannya juga bagus, tetapi dari sisi dirinya juga terlihat keren tuh, jadi lebih enak aja looknya gitu. Jadi ya udah entertain sih ya. Gitu. Jadi mengkombinasikan antara itu. Oke, terus kalau melihat perjalanan Kang Atep nih selama ini di sepak bola kan panjang ya. Siapa sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan Kang Atep dari awal sampai sekarang juga pun sampai bertahan lama di sepak bola level tertinggi tuh siapa? Iya, yang pasti bapak saya sih ya, yang membentuk karakter saya menjadi ya seperti ini. Gitu. Bapak saya tuh bukan pemain bola mantan yang bagus mainnya enggak gitu, tapi dia lebih ke anaknya tuh pokoknya apapun itu kalau udah urusan main bola kamu harus main bagus gitu. Terus kalau main bola latihan
pulang sekolah itu kamu harus latihan gitu. Jadi kalau nggak latihan, saya dikejar-kejar. Oh. Kalau saya mainnya jelek, wah saya nggak ditanyanya bisa beberapa hari, berarti nggak dikasih uang jajan. Gitu. Nah, dengan sendirinya itu terbentuk gitu. Dan supportnya juga luar biasa gitu. Ketika saya memutuskan saya mau masuk SSB waktu itu, di kampung kan masih awam tuh. SSB itu apa kan gitu. Malah justru waktu itu orang tua terutama ayah itu nyarankan untuk saya pesantren kan gitu. Tapi saya kekeh saya ingin SSB. Tapi di samping nolak, dia juga mencari tahu SSB di mana nih yang bagus. Akhirnya dicarikan kan di Bandung gitu dengan supportnya, karena tanpa support materi juga saya tidak bisa berangkat ke sana karena Cianjur Bandung itu cukup waktu kan ya. Lumayan. Udah gitu materinya kan juga cukup. Nah, dari support itu, dari didikan itu, mental saya terasa sehingga apa nih yang harus saya bisa kembalikan apa yang harus bisa saya bayar dengan pengorbanan dan perjuangan dari ayah saya itu sendiri kan gitu. Yaitu buat dia main bagus juga udah cukup, gak harus main di levelnya timnas kok, gak harus main levelnya di Persija kok, gak harus main di levelnya Persib. Dan alhamdulillahnya saya ada rezekinya, ya dari perjuangan saya bisa tembus ke sana kan. Dan ya itu yang membuat saya bisa tetap bertahan gitu. Salah satunya ya saya harus membayar perjuangan dan pengorbanan orang tua. Dikasih kesempatan juga kasih kasih motivasi. Setelah meninggal kan saya juga berhasil 2015 kan meninggal itu. Dan saya berhasil bawa juara Persib di Piala Presiden. Dan setelah itu tentunya ada sosok yang lain kan, terutama istri saya di rumah, anak-anak saya yang membuat saya semakin kuat kan gitu. Apapun itu hal-hal baik selalu disupport. Walaupun saya tidak perform, istri saya dan anak saya yang selalu menguatkan gitu. Sehingga ya saya harus bisa bertahan lama ya untuk membahagiakan sosok ini gitu, istri saya dan anak-anak. Dan ya sampai akhir 2018 ya mungkin selesai saya di Persib itu ya udahlah, menurut saya udah cukup gitu. Oke. Tapi kan nggak berhenti di situ, masih lanjut lagi habis 2018. Ada lanjut ke Mitra Kukar waktu itu setahun. Iya, terus tapi dulu Bapak tuh sepak bola mana, Kang? Ya di kampung. Iya, pemain kampung, tapi jago dong pasti. Enggak jago juga sih ya. Sebenarnya ada kakek dulu, dia salah satu pendiri lapangan juga. Oh, di sana, di Cianjur. Katanya sih mantan pemain, tapi saya juga nggak tahu dia mainnya bagus apa enggak ya. Nah, turunlah ke bapaknya. Kenapa saya suka main bola itu? Karena dulu sebelum main itu kumpulnya di rumah bapak. Jadi mungkin sering ketemu dengan pemain bola, ketemu, aduh saya pengen jadi pemain bola gitu. Kalau bicara bagus ataupun enggaknya mah, saya sih enggak sih. Enggak bagus ya gitu. Cukup saja, gitu. Anaknya saja yang sukses. Tapi ya dari didikan itu ya saya bisa menjadi seperti ini. Iya, tapi kan walaupun nggak bagus-bagus, pelatihnya jadi bagus. Bagus melatih kan? Berarti secara mental sih ya, secara mental. Bangun mental, jadi kuat. Iya, jadi mental saya jadi semakin kuat gitu. Tapi kalau menurut Akang tuh bisa bagus banget tuh gara-gara latihan terus kan, dikasih apa sama bapak, atau karena emang udah punya bakat? Kalau bakat ada mungkin ya ada bakat di kampung lah gitu. Tapi kan bakat aja tidak cukup kan. Tentu harus kita mendapatkan edukasi dan kepelatihan yang baik. Makanya kalau saja saya hanya di kampung, saya mungkin sekarang jadi petani gitu. Okay. Dan waktu SMP saya memberanikan diri ke orang tua, saya pengen SSB gitu, pengen mendapatkan ilmu sepak bola yang lebih bagus, lebih upgrade kan gitu. Makanya 2003 itu saya ke Bandung tuh, sendiri tuh ke Bandung. Ya udah saya mendapatkan edukasi, mendapatkan basic sepak bola yang bagus, dari mulai bakat dikombinasikan dengan edukasi sepak bola yang bagus, jadi makin berkembang gitu. Dan saya ini terus upgrade, terus belajar gitu, terus mau bertanya terus gitu, apa sih yang menjadi kekurangan saya, apa sih menjadi kelebihan saya terus belajar, ya mungkin itu yang membuat saya bisa bertahan kali ya gitu. Tapi gimana tuh rasanya jadi anak rantau sendiri, masih muda? Ya awalnya sih nangis ya, karena nggak biasa jauh dari orang tua, dan waktu itu saya sendiri
nggak punya saudara juga, Mm-mm. teman juga semuanya baru gitu. Mm-mm. Pertama kali saya datang ke Bandung itu, udah pengen nangis. 3 hari lah, 3 hari udah pengen pulang. Tapi Kangen rumah. iya pasti. Mm-mm. Tapi kembalikan lagi ke diri saya, ya saya harus komitmen, konsekuensinya dari awal. Memutuskan ini ya saya harus jalani kan gitu. Tapi ketika saya jalani, saya benar-benar serius, benar-benar fokus, benar-benar saya kerja keras. Jadi di Bandung itu, di mes itu, saya tiada hari tanpa latihan. Wah, inspiratif banget tuh. Jadi sehari bisa 3 kali, bisa 4 kali saya latihan aja terus. Nggak stop lah. Iya, pagi, siang, sore, kadang malam habis makan malam kita latihan sendiri. Latihan sendiri lebih ke latihan sendiri sih. Oh iya, berarti makanya bisa sampai ke Bantul, terus ke Persija, itu gara-gara itu semua ya, latihan, dedikasinya ya? Ya itu, proses perjuangannya kan dari sebuah latihan, dan memang harus disiplin ya. Setelah latihan kita istirahat, makannya juga harus benar kan gitu. Kan jadi atlet tuh ya memang tidak mudah kan, tidak sembarangan. Jadi tidak kita habis latihan kita nongkrong dulu, kita mana ada nongkrong gitu. Pokoknya masa muda saya dihabiskan di lapangan aja. Wah, emang. Makanya bisa bagus banget selama karir. Ya, alhamdulillah. Tuh, parah. Nah, Kang, aku mau pengen tahu nih, dan mungkin udah banyak yang tahu juga kan. Kalau Kang Atep tuh juga punya banyak cerita soal pindah dari Persija ke Persib. Nah, itu katanya karena dijebak oleh Eka Ramdhani nih. Gimana nih? Tapi aku punya penasaran nih, ini beneran Akang tuh beneran gak ada pilihan apa gimana tuh? Sebenarnya pilihannya agak berat waktu itu. Bisa aja nolak gitu. Tapi setiap yang seperti tadi disampaikan di awal, mimpi kita menjadi orang Jawa Barat nih, mimpi kita ini pengen jadi pemain Persib kan gitu. Nah, kesempatan itu ada di depan mata. Saya berpikir kalau ini tidak diambil, belum tentu juga tahun depan saya bisa dapat lagi kesempatan ini. Walaupun di Persija juga saya punya masa depan yang cukup cerah karena saya masih dipertahankan kan gitu. Tapi ini pilihan yang sulit untuk saya tolak sebenarnya kan gitu. Jadi dengan berat hati saya merasa ya sudahlah, saya di Persija cukup 3 tahun, saya mendapatkan banyak ilmu dan sekarang saatnya saya untuk pulang kan gitu. Jadi sulit saya untuk menolak. Jadi pilihannya adalah saya harus terima. Berarti didukung juga oleh mimpi waktu kecil ya? Pasti. Mau. Pasti, yaitu zaman itu kan susah sekali untuk bisa ke Bandung itu kan gitu. Karena ketat banget, tuntutannya kan besar. Kita tahu kalau main di Bandung itu ya minimal kita punya nama yang pernah bermain di level klub lah gitu. Nah, saya kan dari junior aja masuk ke senior, paling kalaupun saya memaksakan tetap masuk ke senior, saya tidak menjadi pilihan utama kan gitu. Jadi waktu itu saya bagusnya saya di Persija dulu, mendapatkan banyak sekali ilmu, mendapatkan banyak sekali pelajaran. Ketika datang ke Bandung itu saya benar-benar udah siap. Bukan udah siap balik ke Bandung aja, udah siap benar-benar udah siap main gitu. Iya, makanya sampai 10 tahun kan di situ ya. 10 tahun pengennya lebih sih. Waduh. Sampai pensiun, sebenarnya mimpinya pengen sampai pensiun. Tapi ya mungkin rezekinya sampai 10 tahun kali. Oke. Terus ketika milih buat ke Persib nih, menurut Akang tuh reaksi dari supporter, dari manajemen itu gimana? Ya, nggak sih? Dulu memang belum eranya sosial media ya. Eranya media cetak, media elektronik kan dulu, jadi memang ke filter tuh. Nah, reaksinya juga ya banyak yang kecewa ya gitu dengan keputusan saya. Terutama setelah saya memutuskan ke Persib ini, rekan-rekan saya di Persija itu waktu itu masih zamannya Ali Udin, Agus Indra, Mas BP kan gitu. Banyak ngeleponin tuh. Ya, tapi ya udah saya sudah putuskan ini, akhirnya ya mereka mau gak mau ya udah itu keputusan. Walaupun supporter memang tidak bisa menerima begitu saja ya. Ya mungkin kalau reaksinya sekarang bisa luar biasa gitu. Sosial media, tapi kalau dulu masih bisa keredam lah. Iya. Tapi katanya dengar-dengar sampai takut balik tuh buat ngambil barang-barang. Benar. Jadi waktu itu saya punya temen di manajemen orang Bogor, manajemen Persija orang Bogor. Jadi barang-barang saya masih di sana kan, masih di mes kan. Semua ada TV, ada baju, sepatu, semuanya di sana.
saya nggak berani dong ngambil ke mes gitu. Mm-mm. Karena ya takutnya dicap pengkhianat kan Iya, gitu. iya. Ya udah, akhirnya saya ya udah deh, Serba salah. tolong jadi. bawain barang-barang saya ke Bogor, nanti saya ambil di Bogor sampai segitunya gitu. Jadi Takut tuh ya. takut karena saya ngerasa saya salah gitu. Saya ngerasa Oke. saya salah. Ya udahlah Tapi gitu. kan ujungnya pulang juga ke Bandung, nggak salah lah. Iya, maksudnya setelah itu kan saya tetap stay di Bandung, tapi Mm-mm. perjalanannya itu dari Persijanya saya sampai nggak mau ngambil di mes itu ya karena saya satu nggak enak, keduanya juga ya pasti kan banyak yang kecewa gitu. Ya Iya. udahlah, akhirnya si barang-barang itu saya ambil di Bogor. Saya menghindari untuk tidak ke mes itu. Iya. Tapi waktu pindah ke Persib, reaksinya gitu gimana? Oleh warga pada Bobotoh, pada warga Bandung. Ya. Reaksinya gimana tuh? Kan akhirnya nih pulang nih Kang Atep nih. Gimana? Ya alhamdulillah responnya sangat baik ya. Karena sebelumnya saya ketika saya masih status sebagai pemain Persija dan saya memperkuat tim nasional, waktu itu ada TC di Bandung dan main dengan Persib di Siliwangi, itu sempat mendapatkan cemoohan tuh. Satu stadion itu pokoknya nyanyiin saya jelek lah pokoknya. Oke. Tapi justru saya bisa perform kan, bisa balikan, saya cetak gol, saya juga cetak assist. Jadi dari sana itu si Bobotoh jadi balik, yang tadinya menghujat jadi mendukung. Oh ini harus balik nih, putra daerah kok bisa main di Persija, pokoknya harus balik. Nah dari situ tuntutan dari supporter itu ke manajemen besar gitu, sehingga bagaimana caranya Atep ini bisa balik. Dan ketika saya balik, ya itu karena memang dari awal sudah memberikan kesan yang baik, jadi responnya juga baik gitu. Jadi anak hilang yang kembali pulang lah gitu. Jadi memang benar-benar waktu itu momennya lagi dirindukan untuk balik gitu. Karena mungkin secara mental sudah siap, secara permainan juga saat itu dibutuhkan oleh tim Persib di eranya siapa? Arcan Yuri ya. Dan Jaya Hartono lah waktu itu. Wah, berarti bisa dibilang momentumnya juga pas lah ya buat pulang. Betul. Iya. Betul, dan itu menurut saya kalau nggak saat itu tahun berikutnya belum tentu saya juga dapat tawaran dari Persib lah. Iya, Jadi ketika dari kecil memiliki mimpi ingin bermain di Persib dan kesempatan itu ada di depan mata, gimana kan menolaknya juga berat. Iya, nggak enak juga. Nggak enak kan, berat gitu. Jadi ya udah. Kalau Kang, momen yang paling nggak bisa dilupakan waktu berseragam di Persija dan di Persib tuh apa sih? Momen sebenarnya panjang tuh. Sebenarnya banyak ya, tapi momen yang sampai saat ini tidak bisa dilupakan itu ketika saya debut. Waktu itu belum liga, tapi masih turnamen Piala Bang Yos. Piala Bang Yos itu kan turnamen pramusim yang diadakan di Jakarta karena eranya Bang Yos. Nah, biasanya tim-tim yang diundang juga kan tim-tim besar kan gitu. Nah, saya statusnya sebagai rekrutan baru, pemain muda. Nah, si Persija juga kan menargetkan juara, dan di momen itu si Persija secara poin itu belum aman untuk lolos. Nah, main dan mainnya lawan PSM, dan waktu itu 1,5 main itu kita ketinggalan 1-0. Ya artinya Persija kan butuh kemenangan, butuh poin, harus memainkan pemain yang secara mental, secara permainan harus matang dong. Gitu. Nah itu waktu itu justru mainkan saya. Nah saya juga kan kaget, di satu sisi kalau saya main jelek ya udah saya selesai. Tapi di satu sisi kalau saya main bagus, ini akan menjadi momen yang bagus nih untuk saya gitu. All or nothing lah. Iya, ketinggalan 1-0, saya masuk jadi 1-1, bahkan saya banyak memberikan peluang game changer lah waktu itu. Nah, momen dari situ yang membuat nama saya mulai naik gitu. Jadi dari bukan siapa-siapa dikasih kesempatan malah tampil bagus, bahkan disandingkan dengan pemain-pemain bintang yang sudah ada, saya bisa perform. Nah, itu momen yang menurut saya sampai sekarang masih membekas gitu, yang tidak pernah terlupakan, karena
kalau waktu itu saya tidak perform ya saya juga akan selesai. Gitu. Iya. Tapi kalau pas waktu itu momennya bagus, perform, justru saya mendapatkan kesan yang bagus dari manajemen, dari pemain teman-teman yang lain dan dari supporter. Gitu. Kalau di Persib, apakah ada suatu permainan yang wah ini nih emang permainan terbaik aku nih? Ya pas ini ya 2014, terutama pas lawan Arema. Wah, oke. Jadi waktu itu juga momennya krusial, di mana itu semifinal akan menentukan juara ataupun tidak, atau ke final dulu kan. Nah, setengah main kita ketinggalan 1-0 karena jujur secara permainan kita kalah bagus daripada Arema. Nah, saya posisinya sebagai cadangan. Sampai menit 83 kalau nggak salah kita masih ketinggalan. Setengah main saya masuk, ada perubahan, jadi menit 83 kita bisa 1-1. Habis itu perpanjangan waktu dan saya cetak gol. Merubah semuanya dan setelah itu akhirnya Persib menang, dan menurut saya itu momen di mana tidak pernah terlupakan oleh saya, jadi game changer juga, dan saya cetak gol juga menentukan Persib ke final. Emang berarti Kang Atep tuh king of comeback. Dari kalah 0-1 ketinggalan jadi menang, emang comeback ya. Ya lebih ke kebetulan aja sih ya. Enggak lah, nggak ada kebetulan di sini mah. Terus gimana rasanya saat melakoni laga El Clasico? Kan hatinya ada di dua klub ini nih. Ya pasti cukup berat ya, tapi saya memandangnya saya harus bersikap secara profesional. Ketika saya memperkuat Persija, pure saya harus memberikan 100% untuk Persija. Begitupun ketika berhadapan dengan Persib, saya harus memberikan yang terbaik untuk Persib, walaupun dua-duanya mantan kan gitu. Tapi itulah sepak bola, kita kan harus profesional. Gitu. Saya beruntung bisa berada di dua tim rival yang cukup gesekannya yang cukup lumayan panas ya. Tapi saya sangat merasakan, saya sangat menikmati. Tapi menurut saya sebagai pemain ya dimanapun saya harus memberikan yang terbaik. Oke. Berarti emang kalau masih milih nih sekarang Persija, Persib, apakah hati tetap di Persib? Pilihan yang sulit ya. Saya pilih dua-duanya kalau bisa. Mau cari apa di Diwa? Oke, sebelum kita lanjut, kita break dulu ya sebentar. Tetap di Talk With Me. Oke, it's people. Masih di Talk With Me bareng Kang Atep. Kang, mau nanya dong, masih ngikutin Persib gak sih sekarang? Masih. Bahkan kemarin di ACL tuh saya yang drawingnya, keduanya juga saya berangkat kemarin ke Thailand, terus juga beberapa kali di stadion saya nonton. Wah, emang gimana sih perbedaan Persib dulu sama Persib sekarang? Persib dulu era sekarang? Iya, bedanya. Kalau sekarang kan pemain asing udah banyak ya. Sekarang di Persib hampir didominasi pemain asing. Terus pemain lokalnya aja udah naturalisasi semua. Jadi betul. Semuanya udah dominasinya pemain asing. Tapi menurut saya Persib semakin berkembang ya. Semakin upgrade, secara permainan juga benar-benar sudah cukup berkembang. Bagaimana kalau dulu kita main bolanya kan masih sporadis, kita main dribble, lari yang paling kenceng, crossing. Kalau sekarang benar-benar sudah taktikal gitu. Makanya tidak heran sebenarnya kenapa Persib bisa tetap bertahan di puncak, 2 kali juara, dan saat ini pun masih menjadi pemuncak klasemen ya. Karena memang gaya permainannya udah benar-benar pure, benar-benar taktikal. Udah berstrateginya. Strategi banget ya. Betul. Dan itu bahannya juga perekrutan pemainnya juga kan sesuai dengan apa yang ingin dimainkan oleh strategi dari Bojan Hodak. Jadi benar-benar sangat tertata rapi, bagaimana ketika bertahan, bagaimana ketika menyerang, bagaimana ketika transisi. Benar-benar kita melihatnya tuh nggak membosankan. Kalau dulu ya main bola ataupun larinya paling kencang itu kan bagus. Main bola yang bisa melewati 1, 2, 3 pemain itu kan paling keren kan. Kalau sekarang udah nggak berlaku lagi seperti itu. Berarti sampai rekrutmen nyusun strategi harus ngikut ya? Iya, apa? Kalau manggil pemain gitu kan sesuai strategi apa yang benar dibutuhkan kan ya? Oh iya, karena kan semuanya punya data kan. Kalau sekarang benar-benar ada tim
ada timnya lah Iya, gitu. Jadi cara strategis gitu. menghadapi tim lawan dengan menyerang caranya seperti apa. Jadi benar-benar sekarang tuh saya kalau datang ke stadion itu, walaupun saya nggak semuanya tahu pemain-pemainnya ya, tapi saya benar-benar menikmati bagaimana taktikalnya, bagaimana ketika menyerangnya, bagaimana ketika bertahannya gitu. Benar-benar kita banyak ilmu yang didapat dari Nah, si pelatih, dari si iya. pemain yang ada di Persib saat ini. Kan kayak Kang bilang sekarang lagi puncak klasemen nih, bisa potensi juara nih. Menurut Akang bisa nggak sih hat-trick? Potensi juara ada ya, peluangnya cukup gede. Kalau persentasenya mungkin 60% bisa ya, dibanding dengan ada Persija Iya, kan, nempel tuh kan. yang nempel, ada juga Borneo kan gitu. Sebenarnya dari segi kualitas cara main, saya sih yakin ya, walaupun memang banyak faktor-faktor lain juga bisa merubah kan. Persija juga dengan gaya permainannya yang ofensif, menyerang kan gitu. Begitupun Borneo juga pragmatis kan gitu. Jadi sebenarnya sekarang lebih bagaimana mental si para pemain ini bisa tetap bertahan dengan tekanan dari bawah kan gitu. Karena tekanannya sekarang hanya dari Persija dan Borneo. Tapi lebih ke tekanan bagaimana si para pemain itu yang dia lawan itu diri sendiri gitu. Bisa nggak nih kita bertahan sampai akhir dengan konsisten kayak permainan seperti itu. Iya, mana tekanannya hat-trick kan ya? Iya, Gila. iya, makanya peluangnya cukup besar, walaupun segala hal bisa terjadi kan. Iya, gitu. iya. Tinggal bagaimana si diri pemain ini bisa melawan dirinya sendiri untuk tetap bisa konsisten aja dulu, tidak kehilangan poin di kandang lawan, dan kan sejauh ini sapu bersih 13 pertandingan kan. Tidak menutup kemungkinan akan sapu bersih sampai akhir kan gitu. Karena agak sulit bermain di GBLA, mencuri poin aja sulit kan gitu. Makanya peluangnya persentasenya menurut saya 60%. Tapi kalau tim yang paling menakutkan buat Persib jadi ancaman apa? Persija atau Borneo nih? Ya sejauh ini sih dua tim itu sama-sama yang paling dekat ya. Iya. Tapi takut yang mana nih? Kalau bicara menakutkan, menurut saya ya Persib yang menakutkan. Persib tentu yang menakutkan ya, pilihannya ya gitu. Itu tadi kembali ke diri sendiri. Sebenarnya bisa kok, bisa menangani, bisa melewati. Walaupun agak berat gitu dengan permainan sekarang Persib, ya tinggal yang dia lawan, ya itu tadi tekanannya dari diri sendiri. Jadi siapapun kalau mentalnya udah baik, siapapun bisa menang. Bisa. Walaupun ya memang segala hal bisa terjadi, cukup berat, tapi menurut saya Persija ataupun Borneo memang bagus, tapi menurut saya yang lebih bagus bisa melawan diri sendiri. Ya. Oke. Kan Persib tuh selalu melahirkan pemain lokal yang setiap legend lah, setiap generasinya, ya kan. Nah untuk saat ini siapa pemain Persib yang bisa jadi peluang untuk jadi legenda selanjutnya nih? Menurut Kang siapa? Saat ini ya nomor 7 lah. Nomor 7 pasti Beckham ya. Beckham dia pemain muda dari mulai di junior, terus juga dia masuk ke senior, dia juga udah bawa juara kan 2 kali saat ini. Menurut saya the next legend ya, bukan the next, saat ini juga udah bisa dikategorikan sebagai legend. Bisa bilang, berarti angka 7 tuh membawa keberuntungan tuh ya, membawa legend nih. Keramat ya. Sekarang berarti pemain muda lari-lari nih, makanya pengen angka 7 nih. Iya, cuman pasti bebannya lebih berat ya. Iya pasti gitu. dong. Jadi legendanya. Ya alhamdulillah setelah generasi saya meneruskan dengan orang yang tepat, yang lebih baik kan gitu. Mudah-mudahan setelah Beckham nanti ada generasi lagi berikutnya yang meneruskan, sehingga Persib tidak pernah berhenti untuk melahirkan pemain lokal yang potensial, yang melegenda nanti. Berarti menurut Kang Atep cocok lah ya Beckham Putra meneruskan legenda angka 7 ini. Sangat cocok karena saat ini pun udah menjadi legenda, udah menjadi kapten juga kan di usia muda. Kan itu memang tidak mudah. Sejauh ini kan Beckham masih perform di tengah persaingan yang begitu ketat kan. Pemain-pemain asingnya kan juga sudah mendominasi, tapi Beckham selalu menjadi orang yang pembeda gitu. Jadi
bukan hanya penampilan dia yang bagus, tapi mental juga dia bagus, attitude juga dia bagus. Emang mantap nih Beckham Putra. Berarti aku mau lihat nih Beckham Putra sama Kang Atep ketemu. Pasti. Ketemu di mana kan sering Lama ketemu? kan? Kalau by one gimana? Hah? Beckham Putra sama Kang Ya kan eranya udah berbeda ya. Iya. Ya pasti yang unggul kan Beckham, cuman Ya, boleh lah kalau di lapangan Vettel kita boleh. boleh. Kalau dilihat perkembangan Liga Super Ya. sampai sekarang, menurut Kang Atep tuh apa yang perlu ditingkatkan supaya bisa lebih kompetitif di level internasional atau menjadi lebih baik lagi? Apa yang bisa ditingkatkan? Ya sejauh ini sudah cukup berkembang ya. Bagaimana sepak bola Liga 1 kita sudah ada VAR sekarang. Hal-hal yang dulu konyol sudah jarang terjadi kan gitu. Jadi kadang-kadang di mana ada si pemain nih ngambil keputusan yang salah dan itu selalu play on oleh wasit. Kalau sekarang kan udah nggak bisa gitu. Jadi si pemain tuh benar-benar harus hati-hati karena segala sesuatunya gerak-geriknya akan selalu dipantau oleh VAR kan gitu. Dengan adanya VAR ini menurut saya banyak sekali perubahannya. Dari mulai cara, perilaku dan keputusan-keputusannya menurut saya sekarang lebih bagus ya. Lebih baik lagi ya. Dan secara permainan juga kompetisi kita cukup kompetitif kok. Buktinya dari sekarang pemuncak klasemen dengan posisi nomor 2, nomor 3 nggak terlalu jauh juga jaraknya, nggak jompang gitu. Artinya itu kan udah kompetitif kan. Secara permainan juga kadang-kadang kita suka plot twistnya, ini bola nih pasti ke sini. Nah kalau sekarang udah bener-bener rapi mainnya ya, karena taktikal itu ya, pergeseran itu. Nah untuk bisa bersaing di level internasional, sebenarnya kan Persib kemarin sudah cukup baik kan, bisa dia lolos di fase grup dengan juara grup, walaupun memang dikalahkan oleh Ratchaburi kan. Tapi secara level permainan kita sudah sangat mendekati ke sana. Hanya saja lebih banyak pengalamannya lagi, karena kan 2 tahun ini Persib baru melakoni. Ya mungkin untuk next siapapun itu udah ada gambaran. Oh ternyata level kalau lawannya di ACL tuh ini seperti ini. Jadi kita mempersiapkan timnya, mempersiapkan pemainnya bisa lebih matang lagi gitu. Saya yakin Persib sudah banyak peningkatan. Begitupun tim-tim yang lain mendapatkan kesempatan di ACL. Dan saya yakin kalau musim depan Persib bisa mewakili lagi, itu akan bisa melangkah lebih jauh karena sudah mendapatkan pengalaman. Iya. Tapi menurut Akang bisa nggak sih kayak tim-tim yang lain seperti Persib masuk ke ACL gitu? Mana Persib? Kayak Persib kan masuk ke ACL lawan Thailand. Itu tim-tim yang lain bisa mengikuti nggak sih dengan perkembangan sekarang tuh? Saya rasa bisa ya. Dulu kan juga ada PSM Makassar, sekarang juga kan ada Dewa United juga kan sama-sama bermain di level itu. Hanya sejauh ini yang cukup memberikan kejutan dan ada peningkatan ya kan Persib karena dari pengalamannya itu. Kalau yang lain kan belum ada pengalaman. Bermain di kompetisi domestik dengan bermain di kompetisi internasional itu kan berbeda. Betul. Dari segi tekanannya, dari segi atmosfernya, dari segi juga taktikalnya pasti kan itu berbeda. Nah, kalau semakin sering tim itu bermain, saya yakin akan punya gambaran seperti yang tadi sampaikan. Tim-tim yang lain pun akan mengikuti. Berarti Persib juga karena kebantu pengalaman, betul. Gitu ya. Jadi kan ada gambaran. Karena biasanya kalau kita mau melawan tim, kita nggak punya gambaran nih bermainnya seperti apa. Bingung juga. Kita kan bingung gitu. Begitupun nanti kalau Persija dapat kesempatan, saya yakin Persija juga akan mampu gitu, akan mampu bersaing dan bukan hanya ikut serta saja tapi sama-sama bisa menorehkan prestasi juga menurut saya. Oke, Akang. Sekarang kan Akang udah pensiun, udah gantung sepatu nih. Sekarang ngapain sih? Day to day-nya ngapain, Kang? Penasaran nih sama a day in the life of Kang Atep. Day to day-nya lebih ke sekarang ya mungkin lebih fokus ke lari kali ya. Karena
saya kan belum fokus di ngelatih nih. Mm-mm. Nah kebetulan tahun kemarin Nah. saya ikut maraton di Tokyo. Tahun ini belum ada. Tapi agenda tahunannya di lari Maraton? di bukan maraton tapi ya 10K half Oke, marathon oke. itu kita udah ada jadwalnya. Jadi Oke. persiapan itu terus dilakukan sampai sekarang. Mm-mm. Jadi lebih seperti atlet lagi. Mm-mm. Pola makannya juga Dijaga lagi. sangat dijaga. Jadi justru sekarang merasa setelah pensiun terlahir kembali menjadi seorang atlet gitu. Oh iya. Iya, jadi Lebih dijaga lagi ya sekarang lebih ya? dijaga lagi Mm-mm. gitu karena metode latihannya kan beda Mm-mm. gitu. Jadi ini kan sebenarnya pilihan bisa saja saya menjadi seorang pelatih karena saya juga sudah memiliki lisensi B Nah. sebenarnya. Tapi saya tidak mengambil itu dulu. Saya sedang menikmati di maraton ini mencari tantangan baru. Oke. Kan kalau lari maraton itu kemana aja sih? Sebenarnya sih tahun ini ada target ya, tapi mudah-mudahan kemarin ikut ballot tapi nggak dapat, tapi mudah-mudahan ada lah. Saya tanya manajer saya dulu nanti. Tapi kalau agenda tahunan di Indonesia tuh udah ada jadwalnya. Kita di Bandung, di Lombok, di Bali, di Jakarta 2 event. Jadi setahun ini ada 6 sampai 7 event lah. Udah siap berarti ya. Tapi Harus kenapa siap. sih memilih lari? Apa hype-nya gitu? Apa karena hype kan sering Iya, sebenarnya sih lebih ke nge-challenge ya gitu. Oh. Jadi kadang kan orang mensederhanakan bahwa mantan pemain sepak bola ke lari mah tuh gampang kan gitu. Karena sehari-hari lari, nggak gitu juga loh. Beda nggak sih trainingnya? Beda. Bedanya gimana? Kalau kita main bola itu kan sebenarnya lebih ke banyak gerakan-gerakan eksplosif ya. Mm-mm. Kadang speed pendek, mundur, terus. Nah kalau di lari, itu kan kita konsisten larinya dengan durasi waktu yang cukup lama dan latihannya pun harus lebih banyak mileage per mingguannya. Jadi kalau sekarang kalau kita mau mencapai target waktu tertentu, mingguannya minimal 50 kilo, 60 kilo seminggu. Segitunya? Iya. Kalau dulu kan di main bola enggak gitu, kita nggak Iya. fokus di lari karena kan kita olahraga permainan kan. Jadi Berarti kalau lari tuh- itu yang membedakan gitu. Makanya metode latihannya baru lagi dan ini menjadi sebuah tantangan. Oh, berarti kayak stamina jangka panjang gitu lah ya, Iya. lama lari gitu. Iya, karena kan ototnya juga berbeda yang dipakai kan. Kalau dulu mungkin banyak otot putih ataupun kombinasi otot merah, karena dominasi otot merah. Kan. Jadi durasi waktu yang lama, kecepatan yang sama kan gitu. Itu kan sangat membosankan kan. Kak, berarti kalau seminggunya tuh lari berapa kali tuh? Tiap hari? Hampir tiap hari. Tiap hari skip 10 kilo gitu? Dengan beda-beda. Mm-mm. Ya programnya kan ada biasanya dimulai dari Senin. Senin tuh lari 10 sampai 15 kilo. Terus Selasanya kita strength, terus Rabunya interval, terus Kamisnya kita temporan, Sabtu rest tuh, Minggunya kita long run. Long runnya itu bisa di atas 20 kilo. Pokoknya bagaimana caranya bisa mencapai 50 sampai 60 kilo seminggu. Gila. Dan itu terus Rutin? Bisa Udah berapa lama sih lari itu? tahun kemarin sih lebih fokusnya ya. Baru tahun lalu? Ya, karena kan mau maraton di Tokyo itu. Iya. Terus goal Kang Atep di maraton tuh seperti apa? Dan apakah ada tujuan impian gitu? Ya pengennya sih World Major Marathon semuanya bisa dilalui ya. Karena di dunia ini kan ada 6, sekarang ada 7. Karena nambah Sydney. Pengennya sih semuanya bisa gitu. Berarti berapa tahun tuh kira-kira? Ya pengennya setiap 1 tahun sekali ya gitu. Tapi ini tahun ini belum ada nih. Oh, berarti nanti dong ada dong. Ya mudah-mudahan karena persiapannya kan juga cukup berat iya, ya. Pasti. Nggak kebayang tuh. Jadi itulah challenge-nya, tantangannya, tapi saya menikmati gitu. Ternyata setelah pensiun banyak hal loh, banyak pilihan loh, bukan hanya menjadi seorang pelatih saja, ternyata bisa menjadi marathoner juga bisa menjadi sebuah profesi. Keren banget. Oke, sekarang aku mau balik ke pelatih nih. Kan kata Akang udah ngambil lisensi. Iya. Tapi alasan utama untuk ikut tuh apa? Ikut pelatihan itu?
Ya sebenarnya kita sebagai mantan pemain sepak bola, kita juga pengen memberikan sumbangsi Mm-mm. buat sepak bola Indonesia, Mm-mm. terutama pengen memberikan ilmu buat adik-adik generasi kita kan Mm-mm. gitu. Dari pengalaman saja kan tidak cukup. Mm-mm. Ya tentu kita harus mengupgrade ilmu. Mm-mm. Mengupgrade ilmu itu didapatkan dari license itu, dari Mm-mm. sekolah itu. Nah, kadang-kadang pemain dulu, saya mah nggak usah ngambil license, dari pengalaman saya ngelatih juga sudah cukup Mm-mm. gitu. Nah, cuman kan sepak bola kita nggak seperti itu. Mm-mm. Jadi saya sadar diri, ya udah, saya ngambil lisensi C dulu. Habis tahun kemarin saya B. Tujuannya saya ingin memberikan, saya ingin mengupgrade ilmu, lalu saya nanti akan berikan kepada generasi-generasi penerus saya kombinasi antara pengalaman dan ilmu sepak bola yang baik, Mm-mm. nanti juga akan menghasilkan generasi yang bagus kan. Mm-mm. Jadi tidak asal-asalan kita ngasih materi latihan, udah lu latihan lari aja, passing aja, kan nggak seperti itu. Mm-mm. Kan biar terstruktur. Maksudnya di sepak bola kita ini kan menganut sepak bola Villanesia, biar sejalan loh gitu. Iya, Nanti iya, iya. generasi berikutnya itu benar-benar dengan tujuan yang ingin dicapai oleh PSSI Mm-mm. dengan memberikan materi kepelatihan dari Villanesia itu sendiri. Oke, kan masih jadi calon pelatih ya. Hal apa sih yang paling menantang nih untuk menjadi pelatih menurut Akang? Beda nggak sih sama beneran pemain atlet sepak bola? Beda lah, beda. Mm-mm. Kalau dulu jadi pemain saya datang ke lapangan tinggal latihan. Mm-mm. Kalau sekarang jadi pelatih, sebelum datang ke lapangan kita harus merancang dulu materi latihan seperti apa yang harus saya buat kan gitu. Mm-mm. Jadi programnya tuh harus dibikin sebelum dan sesudahnya. Mm-mm. Kita juga kan memikirkan kelemahannya apa, latihannya harus seperti apa. Jadi kalau jadi pelatih itu terus berpikir. Kalau dulu kan main bola, latihan, datang ke lapangan, selesai, kita pulang ke rumah, kita bisa main nonton, bisa main games kan gitu. Setelah main bola kita menang, dapat bonus, selesai. Tapi jadi pelatih itu ternyata berat. Dan kita juga harus baca psikis dari si para pemain kan gitu. Apalagi pemain muda beda-beda kan karakternya. Iya, cara nge-treatmentnya kan beda-beda gitu. Jadi ya menurut saya sih itu menjadi sebuah tantangan yang cukup berat ya gitu. Kalau ini butuh fokus lah, butuh itu tadi, jadi pelatih itu makanya kan Nggak gampang juga ya. gak gampang ternyata gitu, ya. gak gampang. Walaupun mantan pemain yang cukup sukses, ketika jadi pelatih kan tidak jaminan menjadi Iya, betul. pelatih yang sukses juga. Benar, Tetap kita benar. harus terus belajar, kita harus mengupgrade ilmu. Sama ketika kita jadi pemain, kalau kita nggak mengupgrade, kita akan stuck di situ. Harus belajar terus. Tapi dengan pengalaman Kang Atep yang panjang nih kan, rekornya panjang, apakah Kang Atep udah punya filosofi yang ingin diterapkan sebagai pelatih? Ya, biasanya kan filosofi yang diterapkan itu sesuai dengan karakter dan posisi si pemain ya. Kalau saya sih mungkin saya lebih senang menerapkan sepak bola ofensif ya, bermain pendek, tiki taka, lalu menyerang. Ya mungkin itu yang akan saya terapkan karena sama dengan karakter para pemain kebanyakan di Indonesia. Kecil, cepat, lincah. Cocok lah seperti itu. Jadi sama dengan posisi saya dulu. Jadi sepak bola menyerang itu kan sepak bola yang menyenangkan. Jadi pengen sekali ketika nanti menangani menerapkan filosofi seperti itu. Oke. Nah, kalau Kang Atep bisa beri pesan kepada pemain muda yang ingin jadi profesional kayak Kang Atep ngikutin nih, apa yang ingin disampaikan dan apakah ada hal yang penting yang harus mereka pegang gitu? Iya, saat ini banyak sekali minat untuk menjadi seorang pemain sepak bola ya. Iya, makin terutama banyak di Indonesia kan. makin banyak kan, karena melihat banyaknya pemain bintang yang terlahir gitu. Ya memang menjadi pemain sepak bola itu kan gampang-gampang susah kan gitu. Ya yang pertama sih ya tentu harus punya mimpi ya. Harus punya mimpi, terus harus mau kerja keras, harus memiliki kemauan yang keras juga dan disiplin gitu. Nah kalau itu bisa dijalani dengan baik, saya yakin kesempatan itu akan ada gitu. Nah tinggal bagaimana si pemain itu ketika memiliki mimpi mewujudkannya dengan latihan tanpa mengurangi. Ya saya masih senang main, saya pengen main game, nonton TikTok ini. Saya rasa agak sulit ya. Kalau itu memang kita harus fokus. Ya intinya harus memiliki mimpi, harus mau kerja keras, harus disiplin dan memiliki kemauan yang keras.
Oke, tapi cerah gak sih? Apa sih pemain muda yang sekarang makin banyak kan, makin penting kan, masa depan tuh cerah gak sih buat sepak bola Indonesia? Sangat cerah ya, karena Iya. itu bisa menjadi sebuah profesi yang menguntungkan, membanggakan, dan sepak bola sekarang kan sudah menjadi sebuah industri yang cukup besar ya gitu. Jadi untuk masa depan, kalau sampai tembus ke levelnya elit, masa depannya bisa terjamin. Gitu. Oke. Jadi kalau dulu orang tua kita sering bicara, kalau sepak bola mah nggak punya masa depan, ya kan. Terus juga gajinya juga nggak gede. Sekarang udah gede-gede ya. Sekarang udah Gede-gede. kayaknya melebihi rata-rata nih. Iya, jadi secara popularitas juga sudah cukup bagus. Iya, Levelnya betul. juga kalau udah menjadi pemain tim nasional kan followers juga bisa. Dan itu bisa mendapatkan uang Iya, lebih betul, kan gitu. betul, Jadi betul. menurut saya bisa menjadi sebuah profesi yang menjanjikan. Oke, aku mau terakhir nih, pertanyaan terakhir. Aku mau bahas tentang timnas sekarang sekali. Dengan kepelatihan baru, coach baru, John Hartman, Akang punya prediksi nggak nih buat timnas Indonesia di FIFA Series nanti? Iya, prediksi Juara nggak nih? John Herman ini kan history maker ya di tim sebelumnya ataupun ketika dia menangani negara sebelumnya. Saya berharap sih dia melakukan prestasi yang sama di sini gitu, walaupun ya tentu kan kulturnya juga berbeda. Tapi kan dengan modal itu saya yakin itu menjadi sebuah keuntungan kan gitu. Dan ketika perekrutan juga sebenarnya tidak banyak nama-nama baru yang dipanggil kan gitu. Hanya ada Elkan Bagot yang kembali dipanggil dan Ejra Walian, dan memang dia cukup perform di kompetisi di Kedirinya. Kalau bicara bisa juara ataupun tidak belum terlalu kelihatan ya, karena dia baru menangani. Jadi justru ini lebih sebuah tantangan untuk dia kan gitu, ketika menangani sebagai debut ya. Sebagai debutnya nanti akan seperti apa gaya permainannya. Jadi saya belum bisa mengatakan bahwa ini akan juara ataupun tidak juara karena belum melihat seperti apa nih gaya permainannya. Tapi tentunya saya sebagai mantan pemain menaruh harapan bahwa John Herman ini bisa memberikan prestasi sama halnya ketika dia menangani negara sebelumnya. Jadi menjadi history maker dan menjadi pelatih yang tepat untuk tim nasional. Dan kita tahu kita sangat merindukan, kita sangat membanggakan. Kalaupun nanti nggak lolos dulu Piala Dunia, tapi sekarang bisa juara saja, itu bisa mengobatinya. Emang berarti harapannya banyak nih ya buat coach. Harapannya banyak. Harapannya sangat banyak. Ya bukan hanya saya, seluruh masyarakat Indonesia berharap banyak terhadap John Herman ini bisa membawa prestasi untuk tim nasional. Nanti Akang nonton kan nih di GBK? Insya Allah. Kita tunggu Kang Atep nunggu muncul ya di GBK. Iya, kita sama-sama nonton untuk mensupport tim nasional Indonesia. Oke, it's people. Itulah episode kali ini bareng Kang Atep, sebuah lord ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan Talk With Me kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.